Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di mata kuliah Ekologi Manusia dan topik kali ini kita akan melanjutkan tentang interaksi manusia dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait dengan interaksi manusia dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Nah, sekarang kita beranjak ke interaksi manusia dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kenapa sih kita mempelajari, materi ini? Karena, pada materi ini kita akan sama-sama mengetahui bagaimana kemudian, sumber daya alam yang selama ini kita gunakan, terutama sumber daya alam yang tidak terbaharui ini, itu mempunyai peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kita tidak munafik menggunakan berbagai macam, bahan baku BBM, kemudian, freon dan sebagainya. Nah, itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tidak hanya kehidupan secara personal, namun juga secara industri dengan kehidupan yang lebih baik. Nah, namun perlu hati-hati dengan eksploitasi atau penggunaan yang berlebihan, maka ini akan memberikan dampak lingkungan yang serius. Dan balik lagi, ini siapa yang akan menerima dampaknya, yaitu adalah kita sendiri, ya, manusia ini. Nah, oleh karena itu kita harus sedapat mungkin berhati-hati betul terkait dengan eh, pemanfaatan sumber daya alam atau interaksi dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini, karena akan relate banget dengan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, yang berikutnya adalah apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ini dapat diartikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi, ditumbuhkan, atau diregenerasi kembali, terutama dalam jangka waktu yang pendek. Karena segala sesuatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini yang sejauh ini kita manfaatkan, seperti bahan bakar minyak dan sebagainya, itu diperlukan waktu berjuta-juta tahun untuk bisa memperoleh dan memanfaatkannya. Ya. Nah, kemudian proses pembentukan yang tidak dapat diperbaharui ini dimulai dari terbentuk secara alami, kemudian, waktunya sangat lama, terus tidak dapat diperbaharui, tetapi ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus, eee, penerapan, penipisan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena sumber daya alamnya yang terbatas memang, kemudian yang kedua adalah, penggunaan yang berlebihan, terus juga ketidakmampuan untuk diperbaharui dan serta dampaknya bagi generasi yang akan datang. Sumber daya alam yang terbatas ini bisa karena distribusi yang tidak merata, terus juga jumlahnya semakin terbatas, penggunaan berlebihan, eksploitasi yang tinggi disebabkan karena permintaannya yang tinggi, lalu adanya praktek yang tidak berkelanjutan, terus lagi tidak adanya penggantian, tidak adanya, kayak reboisasi gitu ya, ketika tumbuhan ditebang, kemudian ditanam kembali. Nah, ini kan kalau yang terbaharui, kalau yang tidak dapat terbaharui maka nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah, proses pembentukannya lambat, lama banget gitu ya, sehingga tidak bisa dinikmati dalam waktu yang sesegera mungkin tergantikan. Belum lagi dampak bagi generasi mendatang, eksploitasi yang berlebihan akan menyebabkan ketersediaan yang terus berkurang, serta konsekuensi pada lingkungan yang lama-kelamaan juga bakal terjadi, manakala manusia tidak kemudian bisa menggunakan secara bijak. Nah, kita lihat perbandingan sumber daya alam dari berbagai macam karakteristik, yang tidak dapat diperbaharui ini. Nah, karakteristiknya, mulai kita lihat dari penggunaan utama, itu bahan bakar fosil ada 3 jenis ya, dari sumber daya alam yang tidak terbaharui bisa kita kelompokkan ke bahan bakar fosil, mineral logam, dan juga air tanah. Nah, kenapa air tanah ini termasuk, yang tidak dapat diperbaharui? Karena kondisinya sekarang ya bisa kita katakan mungkin dia saat ini gampang, tetapi pada faktanya kan sekarang sudah banyak air tanah yang sudah tercemar. Kita kesusahan untuk memperoleh air bersih saja begitu ya. Nah, ini sudah menyebabkan saat ini bisa dikatakan sebagai, apa namanya, kondisinya, agak beralih ke yang dapat diperbaharui ke yang tidak dapat diperbaharui. Kita lihat, bahan bakar fosil itu digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan industri, kemudian mineral logam digunakan untuk konstruksi dan juga elektronik dan investasi, serta air tanah yang paling utama digunakan sebagai sumber air minum. Nah, ini kalau dia tidak ini ya, tidak termanfaatkan dengan baik ya kita bakal,
harus beli airnya begitu ya. Contohnya, bahan bakar fosil bisa berupa minyak dan gas alam, batu bara, logam bisa berupa besi, tembaga, dan emas perak. Nah, ini air bisa berupa air yang terperangkap dalam geologi. Keterbaharuannya, bahan baku fosil tidak dapat diperbaharui, mineral logam tidak dapat diperbaharui, dan air tanah itu kadang-kadang bisa diperbaharui, kadang-kadang tidak juga. Nek wis rusak, terpapar ini ya benar-benar sudah end gitu ya. Nah, lalu penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sejauh ini dapat dikatakan bahwa energi fosil banyak digunakan untuk minyak bumi, untuk kebutuhan energi sehari-hari, terus kemudian digunakan sebagai infrastruktur untuk bahan baku dan proses produksi, terus lagi transportasi menggunakan BBM, energi juga, kemudian untuk konstruksi digunakan sebagai batu, pasir, logam, digunakan membangun berbagai macam infrastruktur, gedung, rumah, dan sebagainya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik tidak mengenal industri maupun kehidupan secara individu, bisa digunakan sebagai aktivitas untuk memasak, penghangat ruangan, kayak pendingin udara, dan sebagainya. Nah, ini berbagai macam penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga bisa menggunakan berbagai macam sumber daya yang selama ini tidak kita konsumsi secara pribadi, tapi kita menggunakan konsumsi secara umum, baik menggunakan kendaraan umum, transportasi umum, terus kemudian fasilitas gedung. Nah, itu kan tidak secara personal kita gunakan, tapi secara sosial atau berkelompok. Terus karena dibutuhkan sekali oleh manusia, maka dampak dari penggunaan SDA yang tidak dapat diperbaharui ini menyebabkan berbagai macam eksploitasi berlebihan, mulai dari cadangan sumber daya alam yang mengancam generasi masa depan, kemudian juga ancaman terhadap pencemaran lingkungan seperti tanah, air, dan udara, kemudian juga mendorong atau memperkuat adanya perubahan iklim, terutama karena adanya emisi gas rumah kaca yang digunakan. Terus juga dampak terhadap kesehatan, itu adanya paparan bahan-bahan yang berbahaya dari proses penambangan, kemudian pengolahan sumber daya alam yang pada akhirnya bisa berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Ya, limbah-limbahnya, kemudian polusinya, itu ngefek sekali ke kesehatan manusia, termasuk pada akhirnya akan ikut merusak secara lebih besar lagi kerusakan ekosistem. Ya, eksploitasi itu akan pertambangan, itu akan merusak, mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Hutan-hutan yang dibuka untuk tambang itu pada akhirnya akan menghilangkan habitat dan juga keanekaragaman hayati ini. Lalu eh, cadangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di dunia, sekalipun kita saat ini mengatakan bahwa kita masih surplus, nah itu tetap kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekalipun cadangan, ambil contoh nikel, itu 22% itu disuplai kebutuhan dunia oleh Indonesia, tapi kalau selama ini kita hanya menjual dalam bentuk setengah bahan baku saja, maka keuntungannya juga tidak seberapa besar. Apalagi ini permintaan dunia semakin banyak, punya kita murah, negara lain punya teknologinya, maka selamanya kita hanya akan menjadi penghasil atau memperoleh keuntungan yang minimalis dengan mengorbankan eh, kekayaan alam yang kita miliki. Nah, ini harus berhati-hati betul. Nah, faktor apa saja yang sebetulnya mempengaruhi terkait dengan eh, penggunaan bahan sumber daya alam yang tidak dapat berbaharu ini? Bisa karena apa namanya, terutama pada kasus tambang gitu ya. Kenapa sebenarnya dengan pekerjaan tambang ini gajinya sangat besar? Nah, pertama kita melihat bahwa resiko pekerjaannya juga sangat berbahaya terkait dengan kecelakaan kerja, terus kemudian dampak negatifnya tadi, kesehatan dan sebagainya. Kemudian lokasi-lokasi dari pegawai tambang biasanya terpencil, mulai dari terpisah akomodasinya, harus meninggalkan keluarga sekian lama, transportasinya juga jauh, terus lagi memerlukan keterampilan khusus seperti ya dia harus menguasai pertambangan, geolog, kemudian juga persaingan tenaga kerjanya juga sangat berat karena bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri, termasuk jam kerjanya yang memang relatif panjang. Shift-nya tidak teratur, meskipun juga insentif lemburnya juga banyak, tetapi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja-pekerja di dunia tambang. Ya nggak perlu iri sebetulnya dengan pekerjaan ini karena resikonya juga sangat sangat besar sekali. Nah,
Itulah kenapa begitu suatu negara itu mempunyai suatu sumber daya alam yang tidak terbaharui dan hanya dimiliki oleh negara tertentu, itu menyebabkan terjadinya konflik, bahkan penjajahan di antar satu negara dengan negara yang lain terjadi karena, eksploitasi atau perebutan dari sumber daya alam yang tidak terbaharui tersebut. Seperti misalkan karena faktor persaingan ekonomi, ya, perusahaan bersaing untuk eksploitasi, ketidakadilan sosial karena ada masyarakat lokal yang tidak memperoleh hasil yang sama baiknya, mereka sering jadi korban begitu ya, tanahnya rusak, lingkungannya ini tidak dapat pekerjaan yang gajinya lebih baik, termasuk juga konflik kerusakan lingkungan yang ini signifikan dirasakan masyarakat terdampak, tetapi, perusahaan atau yang mengeksploitasi mempunyai keuntungan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu seringkali juga konflik terjadi karena kepentingan politik. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol sumber daya. Bahkan mulai dari siapa yang terpilih jadi pemimpin, itu juga sudah ada pendekatan-pendekatan dengan industri. Nah, seringkali kan, kenapa ada yang berani sampai jor-joran, swasta mendukung suatu calon paslon tertentu, ya karena adanya ini, kepentingan politik untuk izin tambang kah, untuk eksploitasi kah, dan sebagainya. Ya, jadi sangat menentukan. Kita lihat terkait dengan konsumsi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu persentase konsumsi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di berbagai negara besar, itu Cina sudah mencapai 27%, kemudian juga, Amerika Serikat mencapai 17%, India 8%, Rusia 5%, dan juga Jepang mencapai 4%. Nah, karena sudah sangat penting dan sangat membuat kita tergantung, manusia tergantung dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengurangi ketergantungan. Nah, upaya mengurangi ketergantungan dapat kita, lakukan dengan yang pertama adalah dengan cara mendaur ulang pengelolaan limbah, terus atau circular economy sampai dengan zero waste, kemudian efisiensi energi dengan mengembangkan energi dan juga strategi efisiensi penggunaan energi, termasuk penggunaan energi yang sudah kita bahas sebelumnya, terbarukan, termasuk energi yang ramah lingkungan. Tentu berbagai macam kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan tanpa diundangkan melalui kebijakan pemerintah dan juga masyarakat perlu diedukasi terkait dengan pentingnya mengurangi konsumsi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini penting di sini, karena bahkan mungkin masyarakat perlu dilibatkan ya untuk mengontrol berbagai macam industri atau, perusahaan yang dia mengeksploitasi berlebihan. Bisa dengan kemudian, me apa nih ya, tidak tidak mengkonsumsi atau merekomendasikan menggunakan, produk-produk dari perusahaan yang tidak ramah lingkungan atau perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Nah, untuk mengganti energi, ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sebetulnya masyarakat, pemerintah, akademisi, peneliti sudah banyak mengembangkan energi lain untuk menekan penggunaan energi atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Seperti yang sudah kita singgung di topik interaksi kita dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, itu bisa menggunakan energi lain, seperti banyak yang sudah kita miliki, ya, energi surya, angin, air, ya. Ini sangat potensial sekali dikembangkan menjadi energi yang lebih efisien. Terus lagi bisa juga, berbagai macam penerapan energi ataupun sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan membatasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, lagi-lagi lemah pada aspek kebijakan dan regulasinya. Sehingga diperlukan suatu kebijakan peraturan pemerintah, insentif ekonomi, kemudian standar dan sertifikasi, sampai dengan dorongan untuk menemukan energi yang lebih ramah lingkungan, serta kemitraan dari berbagai macam pemangku kepentingan, kolaborasi dengan industri, masyarakat sipil, dan merancang penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sayangnya meskipun ada kebijakan, ada regulasi, ada potensi lain yang bisa dikembangkan, tantangannya masih sama. Terbatasnya sumber daya, terus kemudian teknologinya, terus lagi ketergantungan yang selama ini sudah terjadi dengan satu sumber daya yang harganya murah, gampang diperoleh, ketika beralih ya agak susah. Kemudian juga, resistensi atau penolakan dari masyarakat, termasuk koordinasi dari global yang lemah. Nah, hanya negara-negara tertentu yang bisa, negara lain yang tidak didorong untuk melakukan hal yang sama.
Nah, peran individu dan masyarakat harusnya satu bisa mengurangi konsumsi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Please, energi, air, bahan bakar yang paling simpel sederhana kita mulai dari penggunaan air, penggunaan listrik yang hemat, kemudian ya kalau nggak dipakai ya digunakan dengan sebijak mungkin. Kemudian zero waste, daur ulang, reduce, reuse, recycle, replan. Nah, itu penting untuk memanfaatkan, nilai optimalisasi dari suatu barang. Kemudian memilih produk yang ramah lingkungan, mengubah gaya hidup, dan juga edukasi kepada masyarakat dan, eee apa namanya ya, industri, pemerintah juga diharapkan bisa demikian. Ya sangat sayang banget sih sebetulnya misalkan ketika yang kita rasakan ya, yang kita lihat misalkan di toko-toko retailer misalkan, siang-siang gitu ya lampu begitu terang benderang, padahal bisa dimanfaatkan, didorong untuk, menggunakan sinar dari matahari misalkan begitu. Nah, yang sedang kami lakukan saat ini, kita lagi mengembangkan yang namanya eco masjid, eco pesantren, di mana desain bangunan masjid itu ya banyak menggunakan kaca, banyak menggunakan ventilasi sehingga angin, kipas angin, AC itu bisa diminimalisir. Listrik juga bisa digunakan dengan, lampu hemat energi ataupun memanfaatkan karena pencahayaan yang banyak dengan kaca-kaca, yaitu pada akhirnya mengurangi konsumsi dari listrik itu sendiri. Nah, bagaimana dengan masa depan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini? Kita lihat cadangan global sumber daya alam semakin menipis akibat konsumsi yang terus-menerus dilakukan, ya. Terlebih lagi seiring dengan perkembangan jumlah populasi yang semakin banyak. Nah, ini penggunanya juga semakin banyak, eksploitasi semakin besar-besaran. Kemudian juga proyeksi menunjukkan bahwa jika pola konsumsi tidak berubah, beberapa sumber daya alam dimungkinkan bakal segera habis. Ya. Terus diperlukan suatu upaya, pengembangan energi alternatif yang dapat diperbaharui agar, eee, semakin penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini usianya bisa semakin lama dinikmati oleh generasi-generasi yang selanjutnya. Nah, poin penting dari topik ini adalah yang pertama adalah dibutuhkan komitmen dari berbagai macam pihak, pemerintah, swasta, masyarakat untuk mengembangkan energi yang terbarukan yang lain, lalu kerjasama yang erat, tidak egosentris tadi, serta pengelolaan yang lebih bijak. Terus lagi, kebijakan kita lihat ya satu kasus, yang coba mungkin jadi pembelajaran bagi kita tentang, ini, kebijakan penggunaan, apa namanya, kebijakan terkait dengan, di eranya Pak Jokowi, terkait dengan pertambangan. Kita lihat adanya undang-undang terkait pengesahan UU Minerba yang pengolahan, mineral dalam negeri bisa dikelola oleh berbagai macam pihak, kemudian juga menarik investasi asing, adanya insentif kemudahan yang malah justru mungkin oke sih betul, tapi jangan-jangan jangan sampai malah memperbanyak, eksploitasi ya, semakin banyak itu. Satu sisi di eranya Pak Jokowi mungkin menguntungkan, tapi generasi-generasi presiden-presiden yang selanjutnya mungkin udah akan habis ya. Terus juga memberikan hak untuk meningkatkan kapasitas perusahaan lokal. Maksudnya menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga ini pada sisi yang lain menciptakan konsumsi atau eksploitasi. Kemudian isu lingkungan terkait dengan penegakan hukum lingkungan dan juga rehabilitasi lahan pasca tambang yang ini juga belum fix, belum selesai, permasalahan muncul, tidak dihukum dengan baik, kemudian tidak ada ini tidak dikontrol dengan baik oleh pemerintah, ya ini yang menjadi satu tantangan yang harus kita selesaikan. Nah, menutup sesi ini, bagaimana interaksi manusia dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kita harus memahami betul bahwa, pentingnya suatu pengelolaan sumber daya alam ini secara bijak dan berkelanjutan. Karena ke depannya dibutuhkan banget suatu komitmen dari semua pihak untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif, sumber daya alam yang lain yang dapat diperbarui, sehingga itu bisa lebih kita manfaatkan dengan arif dan bijaksana. Nah, ini poin pentingnya, semoga bermanfaat dan lebih bijak dalam menggunakan energi-energi ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kalau tidak perlu kalau misalkan harus pergi bersama-sama, boncengan dan sebagainya, menghemat bahan bakar, nggak usah gaya-gayaan, numpang ini, karena itu bagian dari action-action kita yang memang tidak apa namanya ya, yang tidak perlu dilakukan lagi dan itu harus dibangun kesadaran. Semoga bermanfaat, ketemu lagi di
sesi yang selanjutnya. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.